Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Intai dimanapun kalian berada. Tidak bosan, tim Intai selalu memberikan informasi supaya sobat Intai tidak ketinggalan info menarik. Tentunya bersama saya Wahyu Alfi. Inilah Intai Info Santai. Halo sobat, Tahun Baru Islam atau Tahun Baru Hijriah merupakan hari besar yang diperingati oleh muslim di seluruh dunia. Hari besar ini diperingati untuk mengenang hijrahnya Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dari Makkah ke Madinah. Tahun Baru Hijriah diperingati tiap tanggal 1 Muharram menurut penanggalan Islam atau yang dikenal juga sebagai penanggalan Hijriah. Bagi masyarakat Jawa, hari tersebut juga diperingati sebagai Tahun Baru Jawa. Hal ini menurut penanggalan Jawa yang dibuat sejak masa pemerintahan Sultan Agung dari Kesultanan Mataram sekitar abad 15 Masehi. Menurut penanggalan Jawa, Tahun Baru dimulai pada 1 Suro. Pada peringatan malam 1 Suro tersebut biasanya diadakan ritual-ritual tertentu yang dilakukan oleh masyarakat Jawa yang masih memegang tradisi kepercayaan nenek moyang, terutama di daerah sekitar Yogyakarta dan Surakarta. Sebagian masyarakat yang percaya pada kekuatan magis pada benda-benda tertentu biasanya juga melakukan sejumlah ritual pada malam 1 Suro. Misalnya, mencuci benda pusaka seperti keris, tombak, akik, jimat, dan sebagainya. Tak heran jika kemudian masyarakat menganggap 1 Suro sebagai hari yang sakral dan keramat. Lalu, apa saja sih ritual-ritual yang dilakukan masyarakat Jawa saat peringatan malam 1 Suro atau Tahun Baru Muharram? Yuk simak info santai berikut ini. Yang pertama, ada tradisi mubeng benteng di Keraton Yogyakarta. Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat merupakan kesultanan yang masih eksis dan menjadi daerah dengan otonomi khusus di Indonesia. Sebagai salah satu pewaris Kesultanan Mataram Islam yang menjadi cikal bakal budaya Jawa, di lingkungan Keraton Jogja biasanya digelar berbagai ritual untuk memperingati malam 1 Suro. Di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, peringatan malam 1 Suro dilakukan dengan cara mengarak benda pusaka mengelilingi benteng keraton yang diikuti oleh ribuan warga Yogyakarta dan sekitarnya, seperti Sleman, Bantul, Kulon Progo, dan Gunung Kidul. Selama melakukan ritual mubeng benteng, peserta ritual tidak diperkenalkan untuk berbicara seperti halnya orang yang sedang bertapa. Inilah yang dikenal dengan istilah topo bisu mubeng benteng. Ritual ini dimulai saat lonceng Kiai Brajanala di Regol Keben dibunyikan sebanyak 12 kali. Selanjutnya, abdi dalam dan warga berjalan kaki sejauh kurang lebih 5 km mengelilingi benteng Keraton Yogyakarta. Bagian terdepan rombongan ritual mubeng benteng merupakan abdi dalam yang mengenakan pakaian Jawa tanpa keris dan alas kaki. Mereka berjalan sambil membawa bendera Indonesia dan panji-panji Keraton Yogyakarta. Sebelum ritual dilakukan, akan diperdengarkan tembang mocopat yang berisi petuah-petuah berbahasa Jawa kuno. Melalui tembang ini, peserta ritual akan dibawa untuk mempersiapkan batinnya dalam mengikuti ritual dengan khidmat. Yang kedua, tradisi Grebeg Suro di Keraton Surakarta. Kesultanan Surakarta Hadiningrat juga merupakan salah satu pewaris dari Kesultanan Mataram Islam. Meskipun tidak memiliki otonomi khusus dalam bentuk provinsi sebagaimana daerah istimewa Yogyakarta, namun hingga kini Kesultanan Surakarta masih tetap eksis dan diakui sebagai pusat kebudayaan Jawa. Di lingkungan Keraton Surakarta atau yang juga dikenal sebagai Keraton Solo, perayaan malam 1 Suro juga dilakukan dengan serangkaian ritual yang diikuti oleh lingkungan keraton dan masyarakat umum, terutama masyarakat di bekas Kresidenan Surakarta seperti Kota Solo, Karanganyar, Sukoharjo, Klaten, Sragen, Boyolali, dan Wonogiri. Sama seperti yang dilakukan di Keraton Yogyakarta, tradisi malam 1 Suro di Keraton Solo juga diisi dengan kirap pusaka keraton. Menariknya, dalam kirap yang dilakukan di Keraton Solo, pada barisan terdepan dipimpin oleh sekawan kebo bule, kerbau berwarna putih kemerahan yang merupakan hewan keramat yang dipelihara di lingkungan Keraton Solo. Yang ketiga, tradisi malam 1 Suro di lereng Gunung Lawu. Gunung Lawu selain dikenal karena pemandangan alamnya yang indah dan menjadi salah satu destinasi mendaki bagi para pecinta alam, ternyata menyimpan kesakralan tersendiri bagi masyarakat setempat. Gunung yang berada di perbatasan antara Magetan di Jawa Timur dan Karanganyar di Jawa Tengah ini akan ramai didatangi orang pada momen malam 1 Suro.
Bahkan, pihak pengelola Gunung Lawu yang biasanya hanya membuka satu jalur pendakian di hari biasa, pada menjelang malam 1 Suro akan membuka hingga 3 jalur pendakian untuk mengantisipasi banyaknya pendaki. Para pendaki pada malam 1 Suro tidak hanya dari kalangan muda saja, melainkan banyak orang yang sudah tua juga akan melakukan pendakian untuk menjalankan ritual di Gunung Lawu. Gunung Lawu menjadi salah satu tujuan para penganut ajaran kejawen untuk melakukan ritual malam 1 Suro, dikarenakan gunung tersebut dianggap sakral dan memiliki nilai historis sejak zaman Majapahit. Selain itu, lingkungan keraton Jogja dan Solo juga akan melakukan ritual di tempat ini sebagai rangkaian ritual menjelang 1 Suro. Ada 4 spot utama di gunung ini yang menjadi tempat ritual dan meditasi, yakni Sendang Jolotundo, Sendang Derajat, Hargo Dalem, dan Hargo Dumilah. Berziarah di gunung ini biasanya akan melakukan sejumlah ritual tertentu seperti bertapa, berdoa, dan menyembelih ayam hitam atau ayam cemani. Yang keempat, tradisi kirap gunungan. Di beberapa daerah di Jawa juga biasanya menggelar acara kirap gunungan untuk menyambut tahun baru Islam atau tahun baru Jawa. Tradisi ini masih lestari di beberapa daerah yang masyarakatnya masih memegang tradisi leluhur seperti di Blitar, Kediri, Trenggalek, Ponorogo, Semarang, Kebumen, Bantul, dan sebagainya. Tradisi ini berupa kirap atau arak-arakan gunungan, yakni beberapa hasil bumi dan bahan makanan yang disusun sedemikian rupa hingga membentuk seperti gunung dan digotong masyarakat. Sebelum diarak biasanya akan dilalui dengan ritual-ritual tertentu dari sesepuh desa. Setelah dilakukan ritual dan didoakan oleh sesepuh desa, gunungan langsung menjadi rebutan warga. Menurut kepercayaan warga sekitar, gunungan tersebut membawa berkah tersendiri sehingga mereka rela berebutan satu sama lain. Di sejumlah daerah, selain kirap gunungan, biasanya juga diselingi dengan sejumlah pertunjukan tradisional seperti tari-tarian dan pagelaran wayang kulit. Yang kelima, tradisi bubur suro. Selain tradisi berupa ritual-ritual tertentu untuk menyambut 1 Suro, masyarakat Jawa juga memiliki hidangan khusus yang biasanya tersedia saat Tahun Baru Islam atau Tahun Baru Jawa, yakni bubur suro. Bubur suro merupakan makanan jenis bubur yang dibuat khusus pada perayaan Hari Asyura. Bubur ini terbuat dari santan, beras, garam, jahe, dan juga serai. Jika dirasakan, bubur suro ini identik dengan rasa gurih dan juga diselingi rasa asin dan pedas. Selain itu, 7 jenis kacang yang wajib ada dalam pembuatan bubur suro, yakni kacang tanah, kacang hijau, kacang mede, kacang bogor, kacang tolo, kedelai, dan juga kacang merah. Bahan-bahan di atas memiliki arti filosofis tersendiri bagi masyarakat Jawa. Biasanya, bubur ini akan dibagikan kepada tetangga dan orang terdekat sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan atas berkah yang diperoleh selama setahun sebelumnya. Nah, itu tadi sobat, beberapa budaya yang dilakukan masyarakat Jawa saat perayaan Tahun Baru Jawa atau Tahun Baru Suro. Tradisi di atas merupakan bentuk akulturasi budaya Islam yang membaur dengan budaya masyarakat asli Jawa. Mari kita ambil sisi positif dari budaya leluhur sebagai hasanah kebudayaan kita sebagai bangsa Indonesia. Tidak terasa, saya sudah menemani Sobat Intai. Kita ketemu lagi di Intai berikutnya. Saya Wahyu Alfi undur diri. Inilah Intai Info Santai.